Apa sih yang berubah dari sebelum datang ke Jepang dan setelah kita 5 tahun lebih di Jepang gitu? Terus telanjang bulat gitu. Iya, akhirnya ngucurnya keluar 2. Itu tuh katanya untuk cuci mata, ternyata. Terus tiba-tiba buka tanah sampai celana dalamnya dibuka. Aku ya. Minasan, konnichiwa. Oke, jadi kali ini kita kedatangan tamu yang spesial, namanya Kak Diera Natania. Oke, jadi kita ini kenalan udah lama banget ya. Udah lama banget sih. Tahun 2019 kayaknya, 2019. Iya. Jadi Kak Diera ini content creator juga di Jepang dan kuliahnya di Hokkaido. Hokkaido. Jadi aku kan di Tokyo nih guys, Tokyo sini. Hokkaido tuh di atas banget itu, yang seringnya musim salju ya. Betul. Nah, Kak Diera ini sudah berapa tahun Kak di Jepang? 8 tahun. 8 tahun. Aku udah 5,5 tahun. Jadi di konten kali ini Kak, kita mau ngobrol-ngobrol santai tentang apa sih yang berubah dari sebelum datang ke Jepang dan setelah kita 5 tahun lebih di Jepang gitu. Oke, seru Ya. banget nih, seru banget. Ini buat teman-teman juga nanti kalau mau ke Jepang biar tahu gitu Iya. experience yang kita alami, yang baik-baiknya dan mungkin juga ada yang buruk-buruknya, Yang kurang enaknya, yang kurang enak. Ya. Kira-kira kayak gitu, kita bakal ngobrol-ngobrol. Oke? Iya. Belum ngobrol itu enaknya ngopi dulu ya. Dan nanti sambil ngobrol juga bisa ngopi. Jadi ngopi, oke? Boleh banget. Oke. Mantap. Pas banget nih ada kopi. Wih. Wih. Pas banget, Kas. Pas banget Wih, ya. pas banget. Telepati. Keren, keren. Jadi ini Good Day lagi ngeluarin terobosan baru namanya Good Day Duet, Ci. Jadi ada 2 rasa, ada yang mocha caramel sama ada yang coconut. Jadi ini 2 saset digabungin, 2 rasa digabungin. Oh. Jadi satu saset ini ya, itu ada 2 rasa dan tinggal digabungin nanti. Oh, untuk 1 gelas ya. Untuk 1 gelas. Minum sekaligus. Luar Wah. biasa, mantap. Cici yang mana? Aku mau yang ini deh. Aku juga yang ini deh. Oke, kalau gitu aku buatin dulu ya, Ci. Thank you. Sebagai bintang tamu harus kita layani dengan baik. Itu namanya omotenashi dalam bahasa Iya, Jepang. omotenashi betul. Apa ya namanya? Service. Service ya. Service. Iya, service. Oke. Sorry. Ini. Saatnya omotenashi sugi. Let's go. Oke guys, kopi Good Day Duetnya sudah jadi. Wah, aku yakin ngobrol pasti makin seru sih dengan minum kopi Good Day ini. Buat kalian yang mau cobain kopi Good Day Duet juga, jangan lupa beli di Tokopedia, oke? Mantap jiwa. Kampai. Wow, enak banget rasanya. Enak banget. Manisnya tuh gak kelewatan gitu. Jadi Benar, pas di benar, lidah. benar. Dan rasanya tuh kayak, biasanya kan kalau kopi biasa ya satu rasa gitu. Kalau ini kayak ada 2 rasa gitu. Bener-bener inovatif banget ya sih. Inovatif banget sih. Kalau di mantap Good Day, rasanya unik dan juga surprising. Pertama datang ke Jepang, apa yang bikin kaget Ki? Pertama banget ya. Pertama banget. Udah pasti ini sih. Musim. Musim, Kayak oke. dingin, musim dingin pertama Musim tuh yang paling dingin, kaget. iya. Iya. Tapi aku pertama kali datang itu kan ke Tokyo dulu. Oke. Sebelum ke Hokkaido. Jadi dinginnya tuh bener-bener masih yang padahal masih kayak belum sedingin itu Belum gitu. sedingin itu ya, Tapi ya, udah ya. kaget Mm-mm. karena dingin banget. Kalau di Tokyo musim dinginnya sampai berapa derajat sih? Pernah nol. Pernah nol ya. Nol ya. Buat aku dulu itu kayak ke Malang, ke Batu, itu udah dingin. Iya. Kayak 23, 24 tuh udah Iya, dingin udah gitu. dingin, bener-bener. Tapi pas ke Jepang, musim dinginnya, bah. 0 derajat. Wah itu Itu dulu awal-awal iya kaget. kaget banget dan ya. Dan aku tuh belum tahu tentang kayak baju-baju musim dingin gitu loh, Oke. coat-coat gitu. Jadi cuma kayak baju yang ada di rumah, Oke. aku double Oke. lagi. Tapi nih ya, baju kaos-kaos kayak gini kita mau double sebanyak apapun tuh nggak mempan. Bener banget. Kalau bener banget, mau beli bener banget, baju bener musim banget. dingin gitu, itu kaget sih. Yang Iya, pertama. iya. Itu yang pertama. Kalau aku pas sampai Jepang, yang paling aku kaget itu bersihnya. Ah, Kaget banget. mm-mm. Karena dulu pas aku di Indonesia, sama aku di Indonesia, ngeliat sampah berserakan kayak di jalan raya atau gimana tuh udah biasa gitu. Iya. Kayak pemandangannya biasa. Dan gak cuma aku, dari aku ngobrol sama banyak orang Indonesia yang pernah ke Jepang, mereka pasti kaget karena bersihnya itu. Bersih. Dan yang aku kaget lebih lagi adalah ketika aku udah di Jepang, ternyata sampah itu dikit. Tong sampah. Oh iya benar-benar. Tong sampah itu dikit, guys. Kalau tong sampah banyak, mungkin
tong sampahnya Wajar, banyak gitu, wajar. ya. Tapi ini tong sampahnya dikit. Dikit. Jadi ketika aku sampai Jepang, aku melihat habit orang-orang ini adalah mereka megang sampah itu sendiri. Bener. Jadi, bener. Melihat orang megang sampah atau ngantongin sampah itu bukan hal yang apa ya, hal yang jarang di Jepang, udah jarang. hal yang biasa. Aku pun jadi keikutan gitu. Mm-mm. Aku juga ikut apa ngantongin sampah lah, Sampah, bawa tas apa plastik sendiri, Iya. Taruh masukin sampah tas. gitu. Mm-mm, Dan bener. baru buangnya di rumah atau enggak di komini. Mm-mm. Ya Itu kan? positif banget sih. Itu positif banget, itu banget. keren banget sih. Keren banget. Dan yang aku pelajari dari situ adalah mayoritas itu akan mempengaruhi minoritas sih. Benar. Misalnya kita ada di lingkungan yang suka buang sampah sembarangan. Mm-mm. Kita yang misalnya nggak mau buang sampah sembarangan, ngeliat orang-orang buang sampah sembarangan, kita akan merasa percuma. Iya, Ya benar. percuma aku Effort nggak buang kita sampah percuma sembarangan, ya kan? benar. Mm-mm. Toh akan kotor juga gitu. Tapi ketika kita misalnya kita suka buang sampah sembarangan, berada di lingkungan yang bersih dan orang-orang itu nggak buang sampah sembarangan, sungkan. Jadi nggak Ada enak rasa ya. sungkannya gitu. Jadi menurut aku mayoritas itu sangat mempengaruhi yang minoritas. Jadi salah satu cara untuk mengubah kebiasaan Kebiasaan itu. di lingkungan kita adalah kita harus ya mempengaruhi orang-orang. Makin lama yang minoritas ini jadi mayoritas, maka akan berubah. Bener gitu sih. Yang penting mulai dari diri kita sendiri Bener dulu banget, ya. bener banget. Dan orang-orang sekitar kita ntar lama-lama berubah. Bener banget. Iya. Next, makanannya gimana sih kalau makanan? Makanan jujur ya, aku tuh cocok banget. Cocok banget. Cocok banget sama makanan Jepang. Oke. Cocok banget, tapi dulu waktu awal nyampe ya, sekarang Oke. sih kayak udah nggak masalah sama sekali. Mm-mm. Awal nyampe tuh kayak hambar, Iya. Bener nggak banget. ada rasanya. Bener banget, bener banget. Soalnya mereka tuh kayak cuma pakai shoyu, tuh apa Shoyu, sih, kecap asin ya? iya, kecap asin, garam. Ya, itu yang Iya, utamanya. itu aja. Ya, itu. Kayak rasanya tuh cuma asin-asin tipis gitu doang. Iya. Mereka pakai dashi. Dashi, iya, kaldu. Pakai kaldu. Dan mereka nggak pakai rempah-rempah kayak di Nggak Indonesia. pakai, Jadi nggak kayak ada. bumbu rendang, Nggak gula ada. gitu tuh nggak ada gitu. Nggak ada. Bahkan santan aja mereka nggak terlalu pakai. Jarang banget. Mereka tuh kalau kita sebut coconut milk pasti Iya. mikirnya minuman. Oh iya 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 bener Bukan bener untuk masak gitu. bener. Jadi iya sih makanan, tapi lama kelamaan tinggal di sana, makan di sana setiap hari, jadi ya terbiasa. terbiasa, bener banget. Malah sekarang kalau pulang ke Indonesia rasanya pekat banget. Wih, kuat banget, iya. Kembali. Aku ngerasain itu dan teman-teman Jepang aku pas datang ke sini, pas cobain makanan Indonesia, wih, kuat banget Kuat rasanya banget gitu. ya. Yang manis banget buat mereka. Oh iya Kan iya. sana iya, martabak iya, manis. iya. Itu manis banget buat mereka, ya kan? Dan pedes juga kan? Pedes banget juga, iya. Ada yang sakit perut gak? Aku sendiri sakit perut. Iya, aku juga. Aku pulang ke Indonesia selalu diare. Tapi diarenya itu karena pedesnya Pedes, kan? karena Iya. pedes, karena pedes. Mulutnya kuat, Iya. mulutnya suka guys ya. Tapi perutnya, Perutnya gak kuat. aduh, Nggak panasnya kuat. itu loh. Iya, gak enak banget sih rasanya. Sekitar seminggu 2 minggu sih. Iya, pasti pertama pulang doang diare, abis itu udah nggak pernah. Udah enggak, sama kayak teman-teman aku. kayak belum biasa. Seminggu 2 minggu, Hmm. perutnya nggak enak, sama kayak aku juga. Abis itu setelah itu Udah oke. udah oke dan nagih. Iya, bener Makanan banget. pedas. Mau dong gitu. Aku kan udah nikah nih kebetulan Hmm. sama orang Jepang juga. Dan suami aku tuh, aku suka masakin sambal. Dan awal-awalnya dia nggak bisa makan sama sekali. Terus sekarang dia lebih doyan dari aku. Kalau makan ayam goreng nggak ada sambal terasi dia nggak mau. Jadi kayak gitu sekarang. Bahkan waseda boys sih. Karena mereka kan Indonesia. Pas pulang ke Jepang Iya. bawanya apa? Sambal. Sambal. Bawa sambal beneran Yusuke. Tomo suka pulang bawa sambal guys karena emang enak gitu. Dan di Sambal Jepang tuh kan enak. di Jepang itu orang Jepang kalau nggak tahu tentang Indonesia atau nggak tahu tentang ya negara-negara yang bersambal, mereka tuh nggak akan ada kepikiran untuk coba sambal, ya kan? Jadi emang harus kita kenalin Betul. dan sekali kenal suka gitu. Itu sih. Ya. Kalau aku pribadi makanan yang nggak cocok sama aku wasabi, aku masih belum bisa. Oh, Nato. sama sih, sama. Oh, belum bisa. Belum bisa. Udah 8 tahun guys, udah 5 Belum tahun bisa. masih belum bisa. Sama umeboshi. Umeboshi. Enak. Hah? Umeboshi tuh enak tau. Umeboshi gak enak banget. Enak banget. Gak enak banget. Kenapa kamu nggak suka? Kenapa? Karena asem. Asem banget. Oh, ya biasanya kan ada di dalam onigiri kan. Iya. Itu juga berarti kamu nggak makan dong. Nggak makan. Nggak makan. Cuma kalau makan sama nasi masih lebih better lah gitu. Tapi kalau dimakan gitu doang, gemetar langsung. Beneran. Guys, kan harus cobain kalau nggak percaya. Mukanya tuh gini. Iya, Waktu bener banget. pertama makan. Bener banget. Bener. Sama ya, yang paling beda dari aku yang dulu sama yang setelah 5 tahun itu adalah ikan mentah. Oh, sushi, Dulu aku sashimi. gak bisa. Mm-mm. Buat aku tuh kayak amis gitu-gitu kan. Sampai suatu hari
aku makan sama Tomo bilang, kamu kok makan sushi daging mulu gitu loh. Iya. Rugi. Kamu kayak gitu makan aja di Yoshinoya, Sukiya gitu kan. Ngapain makan di tempat sushi? Rugi gitu. Dengar kata rugi, langsung aku cobain kan yang salmon. Kok enak ya. Gara-gara ada kata rugi, guys. Bener sih emang, rugi emang bener. Apalagi kalau misalnya lagi ke Hokkaido gitu ya, nggak makan sashimi gitu-gitu itu rugi besar sih. Rugi banget karena ya. asalnya dari sana biasanya. Dan sekarang aku jadi suka banget sushi yang ikan mentah, bahkan sampai yang ada sisiknya. Oh, bukan sisik ya, apa namanya? Kulitnya masih kelihatan itu loh. Kulitnya? Kayak misalnya Apa tuh? aji, saba, itu kan Oh, masih ada kayak iya, masih kulitnya masih nempel. Kulitnya masih nempel tuh aku suka. Dulu liatnya aja udah kayak Geli ya? gitu, geli. Saba enak sih. Saba enak Tapi ya aku ada cerita sedikit soal sushi sih. Aku makan sushi di Jepang itu biasanya aku makannya tuh, jadi di Jepang tuh ada 3 level ya kalau sushi. Sushi yang kaiteng itu biasanya yang grade-nya paling murah. Ya, yang Terus apa sih namanya? yang muter. Yang muter atau enggak yang diantar pakai Iya, apa? Kayak Kereta-keretaan kereta-keretaan. itu yang paling itu yang paling murah Murah biasanya. biasanya. Satu piring 100 yen 100 lah ya. yen, yes. Nah, yang grade kedua itu ya yang satu piring sekitar 150 sampai 200 Ya, yen. ya. Nah, yang paling tinggi aku nggak pernah coba sih. Pokoknya mahal banget deh udah. Nah, aku makan yang grade tengah. Itu jujur waktu aku pulang ke Indonesia itu nggak jauh beda loh rasanya. Kalau aku makan di sushi Indonesia yang bagus gitu ya tempatnya, nggak jauh beda rasanya. Jadi menurut aku lumayan kaget sih ini. Ternyata sushi di Indonesia tuh udah maju banget gitu. Rasa ikannya juga udah apa ya, shinsen tuh apa sih? fresh. Fresh, ya. Dan mereka menunya jauh lebih banyak kalau di Indonesia. Aku Benar, rasanya. benar. Banyak rollnya banyak, Benar, saladnya banyak, ya, lebih variatif aja. Bener banget. Tapi Ci, pas teman-teman aku datang ke Indonesia, pengen aku tes kan reaksi mereka kalau misalnya makan sushi Indonesia. Tapi aku pesennya sushi yang kayak ala-ala Indonesia gitu loh. Yang ada abonnya lah, ada apa ya? Kremesan dan sebagainya mayones. gitu. Itu kita kan suka kan ya? Iya. Mereka bilang, "Oh, ini bukan sushi sih." Iya. Ini bukan sushi. Pasti. Karena mereka dalam image-nya dari kecil sushi ya ikan mentah. Ikan mentah, Jadi nggak kalau pakai apa-apa. kalau udah yang di edit gitu, ditambah-tambahin apa, itu bagi mereka bukan sushi. Iya. Dan pas aku nanya, kira-kira kamu mau gak ini dijual di restoran Jepang. sushi? Dan kan nggak perlu perlu. gitu. Karena mereka kalau makan itu, mereka ke restoran lain. Oh. Kayak ke restoran tempura lah, ke restoran yang lain lah pokoknya. Kalau mereka ke restoran sushi, maunya makan ikan mentah. Ikan mentah. Itu. Iya benar sih. Itu perbedaan yang lumayan signifikan sih. Di Indonesia juga cukup banyak kok sekarang yang ikannya mentah gitu. Banyak ya. Banyak. Dan makanan bukan cuma sushi aja, kayak makanan cemilan-cemilan Jepang tuh ternyata udah banyak banget di Indonesia. Yes, Jadi yes. kayak aku mau pulang ke Indonesia pun nggak bawa oleh-oleh terlalu banyak pun Bener, ya udah ada bener. semua di sini. Semua bisa beli di e-commerce kan? Iya, e-commerce tuh sekarang udah hebat banget. Udah hebat banget. Aku mau cerita satu boleh nggak sih? Jadi di Jepang itu, aku 8 tahun tinggal di sana. Aku tuh benci banget pakai uang cash kan. Oke. Jadi aku tuh lebih suka e-money sebenarnya E-money, karena cashless ya? entah kenapa kayak kotor gitu loh kalau pegang uang cash. Jadi aku kurang suka. Oke. Nah, tapi di Jepang itu, khususnya di daerah tinggal aku tuh di Hokkaido, banyakan tempat gak bisa pakai kartu. Oke. Jadi harus pakai cash, ya kan? Sedangkan kita kalau mau ngambil uang pun itu cuma bisa Senin sampai Jumat sampai jam 5 sore doang. Iya. Jadi kayak Bener, ribet bener, gitu bener. loh. Nah. Sedangkan aku pulang ke Indonesia tuh semuanya bisa QR. Hampir semua QR. Itu keren banget beneran. GoPay, Iya, gitu-gitu GoPay, kan. GoPay itu keren banget Itu sih. keren banget. Dan itu terobosan yang di Jepang ini baru-baru ini mulai. Baru. Baru-baru ini. Masih Jadi baru. di Jepang itu ada namanya PayPay, Iya, Line iya Pay bener. itu baru-baru ini. Baru-baru ini. Jadi sebenarnya kalau dari istilah teknologi pembayaran, Indonesia udah Lebih maju. maju daripada Jepang sebenarnya. Beberapa hal malah Indonesia lebih maju sih daripada Yes, Jepang. bener. Soalnya mungkin ya, ini cuma kayak opini pribadi aja ya. Jepang itu kan lebih banyak orang-orang yang udah lanjut usia. Yes, bener. Sedangkan kalau di Indonesia usia produktif tuh lebih banyak. Jadi kayak ide-ide freshnya tuh lebih banyak gitu. Makanya di sini kalau soal teknologi lebih maju jatuhnya. Kayak digital marketing di sini lebih maju. Bener banget. Cara pemakaian marketing di sosial media Iya, itu bener. jauh lebih maju. Maju banget. Mereka waktu aku dulu udah pakai Instagram, mereka masih pakai Twitter. Ya, Terus ini setelah bener aku ini. udah masuk ke TikTok, mereka baru pakai Instagram. Ya, Kayak ya. gitu, jadi kayak beda gitu. Bisa dibilang Jepang itu ketinggalan 2-3 tahun dari Indonesia untuk sosial medianya. Untuk sosial media. Itu yang aku amatin, guys. Bener. Itu sih. Kaget juga sih awalnya. Iya, kaget. Oke, berikutnya tentang budaya mungkin ya. Iya. Awal aku ke Jepang sama yang sekarang yang paling berubah adalah mindset aku mengenai onsen atau ofuro. Ah, Itu beda banget. ya bener. Guys,
2 tahun pertama aku pas di Jepang, pas aku masih sekolah bahasa Jepang dan aku masih kuliah, tapi belum yang mulai trip sama teman-teman. Iya. Itu aku paling malu kalau harus onsen atau ofuro. Kayak karena kita nggak boleh pakai apapun. Telanjang. Harus telanjang bulat gitu. Masuk ke tempat pemandian umum atau masuk ke onsen itu kan. Nggak bisa. Malu banget. Ya mungkin karena kita nggak biasa kan ya. Nggak biasa. Itu malu banget gitu, malu banget. Tapi karena teman-teman aku itu, Waseda Bos itu suka banget sama ofuro, sama onsen gitu. Selama trip, mereka hampir tiap hari. Oh. Dan akhirnya aku ya udahlah ikut-ikutan kan. Ikut-ikutan. Pas aku mulai ikutan itu, ternyata emang orang Jepang itu nggak peduli gitu. Iya, bener Kalau kita kan banget. takut kayak diliatin orang atau apa Iya. gitu kan. Ada perasaan yang seperti itu. Tapi mereka sebenarnya nggak peduli gitu loh. Orang Jepang tuh kayak udah biasa dari kecil kayak gitu. Jadi ya kamu mau telanjang atau gimana pun nggak akan ada yang ngeliatin Nggak peduli. merasa aneh gitu loh. Nggak peduli sama sekali. Jadi ya udah. Kayak ya udah sekarang aku ya Suka ya? suka juga sih ya. Iya, suka. Karena Waseda Bos itu Heeh. sebelumnya aku mikir kayak buat apa sih? Maksudnya kayak ya sesekali aja nggak apa-apa. Tapi Iya. kalau mereka tuh kayak seminggu Setiap bisa hari. sekali, 2 kali, 3 Oh, kali, sering- kayak sesering itu. sesering itu gitu. Jadi kayak apa sih enaknya gitu? Awalnya Iya. aku bingung, tapi sekarang kayak oh enak juga ya gitu. Iya, Kayak enak sih. langsung relax tubuhnya gitu. Dan aku suka banget ada budaya ongseng di sana itu, salah satunya karena kalau misalnya aku lagi road trip, aku tuh bisa mandi di ongseng. Jadi Oke. gini, kan Hokkaido itu luas banget ya. Oke. Jadi dia tuh prefecture paling besar di Jepang. Oke. Dan luasnya itu kalau area Kanto digabungin tuh masih lebih luas Hokkaido. Oh iya. Iya, seluas itu. Jadi dia kayak satu pulau, satu negara sendiri Oke. gitu loh di dalam Jepang. uh. Nah, kita kalau misalnya road trip nih, naik mobil, misalnya jaraknya 8 jam, 10 jam, itu kan mau istirahat, mau mandi, refreshing, atau bahkan kadang-kadang aku pernah nginep di dalam mobil bahkan. Nah, itu kalau di Indonesia kan nggak ada ya pemandian umum kayak gitu. Jadi kalau kita mau refreshing ya kita harus sewa kamar di hotel Bener untuk juga mandi. ya. Bener juga ya. Tapi kalau aku di sana mau road trip ke ujung manapun, aku udah nggak bakal khawatir soal mandi karena ada ongseng dimanapun, Iya. bisa mandi dan bisa istirahat. Dan kamu tahu kan kalau ongseng setelah keluar itu ada area untuk kita duduk-duduk Iya, dulu, bener. untuk santai-santai dulu, minum susu. Minum susu. Iya, itu enak banget. Minum susu. Iya, itu favorit banget sih. Susu kamu rasa apa? Aku rasa kopi. Iya, Iya kan? Kopi gini enak banget. harus rasa Iya, kopi. itu iya, bener wah, banget. enak banget sih itu. Enak banget. Minum dulu ya. Dan apa ya? Salah satu yang paling aku tunggu setelah onsen itu adalah minum kopi susu itu. Waduh guys, perasaannya kayak terbang gitu, terbang. Gila, terbang banget. Iya. Heeh. Itu yang aku suka sih. Jadi kalau road trip udah nggak khawatir. Tapi awal-awal malu. Awal-awal malu. Malu banget pasti Gak ya? berani. Gak tahu kenapa ya. Mungkin mindset aku dulu tuh kayak, aduh ntar orang-orang lihat badan Iya, gue, iya, ntar iya. dijulit, Iya, iya. ntar gimana Bener, nih gitu diliatin, ntar Kenapa tangan ada gue perasaan begini itu ya? gitu. Gak tahu Kenapa ya? kenapa ya. Kenapa Kayak ya ada udah perasaan itu? bawaan aja gitu, Mungkin ya? takut. Tapi waktu aku masuk sama teman-teman, ya mereka kayak bodo amat. Bodo amat kan? Kayak nggak peduli, iya. Nggak peduli, lihat aja Bener. enggak gitu. Bener. Nggak peduli. Heeh. Dan ada satu sih pengalaman aku yang aku paling kaget dulu, shock banget, shock berat itu adalah aku mau berenang. Iya. Ya, berenang. Biasanya kalau di Indonesia kan ada locker nih. Terus kalau mau ganti baju kan ada tempat ganti baju sendiri gitu. Iya. Wah, di Jepang ya. Aku masih ingat banget di Shinjuku Sport Center. Itu pertama kali aku mau berenang di Jepang. Aku masuk nih, ya kan. Terus ada locker. Oh, waktu itu masih sepi banget. Sepi banget, kayak gak ada orangnya yang lagi changing gitu. Terus ada orang masuk lagi setelah aku. Aku bingung kan, mau ganti di mana gitu. Iya. Ini orang ya, dia buka locker, taruh tasnya, terus tiba-tiba buka tanah sampai celana dalamnya dibuka. Aku kayak shock banget, shock Celana banget. dalam juga dibuka. Iya, kayak santai banget. Dan ternyata gak ada changing roomnya. Changing roomnya depan locker itu guys. Ya. Aku kayak itu shock terberat Kaget aku banget sih. selama di Jepang kayaknya. Bayangin. Aku lagi Kaget. naruh tas di locker, dia naruh tas di locker langsung buka baju langsung apa, terus langsung ganti baju, langsung ganti pakai cara renang, terus langsung berenang gitu. Oh, Terus selesai berenang, kan aku mau bilas kan biasanya. Nah, bilasnya nggak boleh pakai sabun di Iya, tempat nggak aku. boleh. Nggak boleh pakai Nggak sabun. boleh pakai Aku sabun. nggak tahu kenapa nggak boleh pakai sabun sama shampoo, nggak boleh. Dan tempat bilasnya itu nggak ada pintunya. Iya, bener, Jadi bener, cuma nggak ada ada. ruangannya, nggak ada pintunya. Nggak ada pintunya. Jadi kamu jalan gitu ya, kamu lihat kiri kanan cari yang kosong, itu kamu lihat pantat orang. Kiri kanan, itu kayak iya gimana? Bener, nggak ada pintunya. bener.
Bener juga ya. Tapi ngomong soal pool, lucu deh. Di Jepang tuh ada ini loh. Kamu kalau habis berenang ya, ada tempat bukan untuk cuci tangan, tapi cuci mata. Tahu nggak? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi tuh ada keran. Kalau kita buka, dia airnya ngucurnya keluar 2. Itu tuh katanya untuk cuci mata ternyata. Oh, aku pernah lihat tapi aku nggak tahu itu buat cuci buat. Iya, aku juga dikasih tahu suami aku kan. Itu kamu cuci dulu mata kamu soalnya udah kena kaporit katanya gitu. Jadi katanya mata kita itu kalau udah kelamaan berenang jadi kotor gitu loh, harus dicuci pakai itu. Katanya mereka tuh diajarin dari mereka SD. Oke. Gitu, lucu ya. Cara cuci mata gimana, weh? Gini. Ih, ngilu banget. Iya, Ngilu banget. Ngilu banget kan? Makanya ada tulisannya ini bukan untuk minum tapi untuk cuci mata. Ada deh pasti. Ntar kamu kalau ke Jepang lagi Aku lihat. pernah lihat itu kayak gini kan selangnya gitu. Iya, Maksudnya selangnya kayak gini. Bukan selang pipanya. Heeh. Tapi aku nggak tahu fungsinya buat apa. Oh, buat cuci mata. Cuci mata. Cuci mata dalam arti sesungguhnya ya. Iya. Bukan cuci mata yang belanja. di Beda. Iya. Iya gitu, lucu sih. Wah. Lucu. I see. Hal-hal kayak gitu beda ya. Iya, beda banget. Setelah tinggal di Jepang mungkin mindset juga berubah banget sih. Mindset berubah banget sih. Salah satu yang paling besar di aku itu cara aku solving problems dan cara belajar. Itu berubah banget. Gimana tuh? Jadi dulu nih ya, aku SMA itu tuh sistem kejar apa sih, kebut semalam ya? SKS ya, Iya, sistem kejar SKS. sistem sistem kebut semalam ya. Kebut semalam, iya tipenya kayak gitu. Oke. Dulu belajarnya semalam sebelumnya tuh sampai begadang-begadang gitu. Terus setelah ujian, ya iya sih ujian dapat nilainya oke-oke aja. Tapi setelah itu udah lupa semua. Nah, nyampe di Jepang, aku lihat orang-orang belajarnya tuh continue setiap hari. Dan mereka belajarnya tuh nggak yang kayak 3 jam, 4 jam, 10 jam, enggak. Tapi kayak cuma 15 menit, 30 menit, tapi continue setiap hari. Oke. Nah, aku nih ya pengalaman pribadi, suami aku juga waktu itu mau ikut tes apa gitu, aku lupa. Dia belajar 1 tahun dan setiap pagi jam 5 bangun, itu belajar 30 menit, nggak pernah putus sehari pun. Jadi aku tuh belajar banyak banget sih dari situ. Dan dia dengan belajar seperti itu, selama ini dia ikut ujian apapun nggak pernah gagal. Jadi dia tuh selalu bilang kalau belajar itu yang penting bukan banyaknya dalam satu kali belajar, Ya. tapi Kontinuitas gitu. ya. Continue yang paling penting. Makanya aku belajar dari situ. Sekarang kalau misalnya belajar apapun, pokoknya jangan pernah diforsir lebih dari 1 jam belajar dalam 1 hari gitu. Nggak masuk otak. Karena kapasitas tiap orang juga beda-beda kan. Kalau kapasitas aku tuh 30 menit, 45 menit tuh udah maksimal dalam 1 hari. Jadi setiap hari belajarnya dikit-dikit. Jadi kayak ya gitu, perubahan terbesar sih itu cara belajar dari orang Jepang. I see. Wow. Oh ya, satu lagi yang aku ingat perbedaan di Jepang sama di Indonesia sama aku hidup itu adalah dari surroundingnya gitu. Surrounding ketika kita tinggal di rumah. Di Indonesia itu apa ya? Lebih rame. Dan Lebih, kadang-kadang iya. itu bisa tiba-tiba ada musik dangdut, ya kan? ada nikahan di jalan misalnya tiba-tiba gitu kan, ada bocil-bocil main gitu kan, rame-rame lah gitu di gang-gang gitu Iya, kan. banyak. Tapi di Jepang, wah itu jalan itu udah kayak apa ya? Ya, orang lewat doang banget gitu. ya, iya. Sepi banget, dan apalagi kalau udah malam, wah itu sepinya bukan main Sepi guys. banget sih. Dan ada beberapa orang yang kayak apa ya? Tingkat toleransinya itu rendah banget. Oh iya. Untuk tetangga. Iya, kayak tetangga aku. Gimana tuh? Jadi aku dulu waktu masih di kampus kan sewa apartemen. Oke. Sebelah kiri aku itu orangnya super bingkang, kita sebutnya bahasa Jepang. Bingkang itu sensitif ya? Sensitif, iya, sensitif banget. Jadi aku lagi bikin video, bener-bener kamera deket, suara kan langsung masuk. Jadi aku nggak perlu ngomong kenceng pun di kamera tuh udah masuk gitu loh. Dan itu jam 2 siang, aku digedor-gedor dong. Itu kesel banget bawaannya. Dan selain dari itu, waktu itu pernah ya, di belakang aku tetangga itu dia lagi berkebun kakek-kakek gitu. Nah dia buka pintu sambil nonton TV. Oke. Nah suara TV-nya tuh bocor sampai ke gardennya dia Ya, gitu, ya, dan ya. kedengaran ke kamar kita juga, tapi kecil banget deh kalau Oke. dibandingin sama suara-suara Yang yang berisik lah ya. berisik itu kecil banget. Dan tetangga aku itu sampai dia buka jendela dan diteriakin kakeknya, berisik, digituin. Jadi kayak jujur itu aku shock banget sih. Soalnya gak seberisik itu woy gitu loh di pikiran aku. Cuma kalau menurut orang Jepang, mungkin gak semua ya, tapi beberapa orang Jepang merasa terganggu dengan suara Iya. seperti itu. Aku bingung sih, maksudnya kayak toleransinya kecil banget gitu beberapa orang gitu. Dan di Jepang guys ya, untuk gedor-gedor sama untuk telepon polisi, untuk
menertibkan sesuatu itu tuh sesuatu hal yang biasa. Ngeri. Ngeri. Biasa banget. Bayangin kalian lagi heboh-heboh di rumah gitu, lagi ada apa gitu, terus tiba-tiba ada yang ketok-ketok polisi. Dan itu Kaget. ditelepon sama nggak tahu siapa gitu. Iya. Untuk menertibkan kalian. Kita yang berisik gitu. Itu gila. Parah sih. Tapi memang sih ya, setiap lingkungan mungkin ada plus minusnya ya Bener menurut banget. aku. Jadi kalau di Indonesia memang meriah gitu kan, tetangga-tetangga tuh bersosialisasi, jadi kesannya lebih ramah. Lebih lama, bener. Kita jadi gimana ya? Seakan-akan punya, pokoknya nggak merasa sendirian deh. Iya, kalau di hangat lah, Indonesia. hangat. Iya, hangat, betul. Hangat. Tapi kalau di Jepang tuh rasanya lebih lonely. Emang sih buat Lonely, konten tuh enak ya, sama Iya, sepi. iya. Tapi agak lonely sih. Lonely, sebenarnya. bener. Ya plus minus sih. Plus minus. Kadang-kadang kalau misalnya di Indonesia nih, kita lagi pingin waktu untuk relax Iya. atau tenang gitu, pingin sunyi, tapi kalau tetangga pasang dangdut kita juga bingung, Iya, bingung. ya kan gimana. Bingung. Tapi kalau di Jepang sulit juga, Iya. karena kalau apalagi tinggal sendiri ya, kayak sepi banget, Sepi. kayak sepi banget gitu. Iya. Makanya dulu pas aku di Jepang tuh kayak apa ya? Orang mau nyanyi aja harus ke karaoke dulu. Iya bener. Makanya Jepang karaoke laku banget. Laku banget. Karena Mau nyanyi kalau aja. mau nyanyi nggak bisa di rumah, Nggak bisa harus gitu. ke karaoke Harus gitu. ke karaoke. Heeh. Iya. Jadi dulu aku di Jepang ya cari teman Mm-mm. atau enggak cari orang tinggal bareng gitu, biar ada orang temennya aja gitu. Kalau enggak bisa gila guys. Aku aja udah gila, apalagi kalau enggak ada Nggak bisa menyangkal sih. Iya. Kita kadang kalau di kamar mandi kan suka nyanyi juga. Oke. Terus nggak boleh. Tergantung volume Bergantung suara kali ya. bergantung ini neighbor lu siapa? Iya. Tetangga. Iya. Kalau gue masih bisa, karena ya kan rumah kan, jadi kayak agak jauh dari tetangga gitu loh. Tapi kalau Kak Diana kayaknya udah gak bisa deh. Nggak bisa. Nggak Pokoknya, aduh itu tetangga parah sih. Terus kalau nyanyi beneran harus ke karaoke gitu. Iya, makanya Ini nggak bercanda. Harmonianya nggak boleh. masalahnya apartemen itu nggak cuma kanan kiri, atas bawah juga. Iya, atas bawah Gitu. juga. Bener banget. Makanya kasihan banget sama orang-orang Jepang yang punya bayi dan tinggalnya di apartemen sempit. Itu kasihan banget. itu kasihan banget. Karena komplainnya tuh bertubi-tubi, benar-benar bertubi-tubi. Tapi ya mereka mau pindah gimana? Gimana? Susah juga soalnya apalagi kalau di kota-kota besar harga apartemen kan mahal banget. Hmm. Jadi nggak segampang itu Bener. pindah rumah. Dan makanya banyak orang itu akhirnya memilih untuk gak punya anak. Nah, itu nyambung Iya. juga sih. Nyambung juga. Selain apa namanya, biayanya mahal, Biaya mahal. dan ya makin repot lah. Repot. Apalagi tetangganya kayak gitu. Dan di Jepang itu juga nggak ada ART. Kamu ada nggak kebiasaan yang ada di yang apa ya terbuat di Jepang gitu dan ke bawah sampai sekarang, yang terbentuk di Jepang terus ke bawah sampai di Indonesia sekarang? Kalau terbentuk di Jepang itu sampah sih. Ngantongin sampah. Kantongin sampah. Pokoknya tahan sampahnya sampai ketemu tong sampah itu Oh, menjadi kebiasaan yang aku bagus. pegang sampai sekarang. Kalau aku juga sama sih, sampah sama cara belajar. Cara belajar Iya. tadi ya. Sama ngatur uang juga nyambung sih. Nah, Ngatur. bisa. Jadi gini loh, aku dulu kan di Jepang itu bener-bener full harus cari uang sendiri. Oke. Jadi aku part time jobnya Part-time. banyak gitu. Satu hari itu aku bisa 3 tempat dulu di kampus. Serius, jadi pagi aku kan ini ya apa pertanian. Oke. Jadi kampusnya memang juga banyak sawah, terus banyak farm. Makanya dulu kerjanya tuh milking Oke. sapi, perah susu sapi itu jam 4 pagi berangkatnya. Terus setelah itu kampus, siangnya aku kerja di kafe, sorenya milking lagi gitu. Jadi ya terima kasih ada yang tepuk tangan di sana soalnya. Gila sih. Soalnya nggak ada duit ya, jadi nggak ada pilihan lain selain kerja gitu. Tapi jujur part time job itu salah satu pengalaman yang paling berharga dalam hidup aku yang nggak bisa tergantikan oleh apapun deh. Soalnya aku belajar banyak banget dari situ, dimarah-marahin orang, nggak bisa bahasa Jepang. Dulu awal-awal aku cari kerja part time, aku ditolak tau nggak 11 kali karena nggak bisa bahasa Jepang. Tapi ini duit udah darurat nih, gitu. Udah nggak ada duit sama sekali, jadi mau nggak mau cari kerja ya kan. Nah akhirnya diterima, terus seneng banget meskipun gajinya nggak terlalu gede, tapi ya cukup lah untuk membantu mau apa-apa ya kan. Ya kayak gitu, jadi habit aku di sana itu kan udah kayak kerja ke bawah sampai sekarang. Kalau di rumah tuh nggak bisa diem, maunya produktif, terus lebih mandiri gitu loh. Iya. Apa-apa sendiri. Pasti. Kayak nonton film gitu juga sendiri oke-oke aja. Kalau dulu Oh nggak iya mau. itu. Kalau dulu nggak mau Iya, banget. iya. Sekarang mah sendiri ayo. Gitu. Bener. Di Jepang itu
banyak banget yang sendiri. Iya. Jadi dulu entah kenapa ya, kita di Indonesia kan selalu kayak we sama temen gitu kan. Iya, Kalau bareng-bareng. nonton at least berdua lah gitu. Tapi di Jepang tuh karena banyaknya sendiri, aku juga jadi akhirnya sekarang merasa oke, it's fine. Iya, Aku nonton oke-oke sendiri, aja. makan sendiri itu bukan sesuatu hal yang menyedihkan. Emang pingin sendiri aja gitu loh. Jadi buat teman-teman sini sendiri itu nggak masalah kok. Nggak masalah. Bukan hal yang menyedihkan gitu. Nggak apa-apa. Dan we have to find joy in every occasion. Asik. Yes. Asik. Karena happiness from within ya. Iya, benar. Harus dari diri sendiri. sendiri dulu awalnya gitu. Ya, Iya. mantap. Daripada rame ngerasa kesepian ya kan. Ah, bener ya, banget. Bener Bener banget. banget. Kan banyak yang kayak gitu. Banyak Bener kayak banget. gitu. Kadang-kadang Merasa ngerasa left rame out ya, kan. benar, Merasa benar. left out Iya, kayak benar. teman-teman akhirnya punya geng sendiri atau gimana. Geng Ya. dalam geng. Geng dalam Iya, geng, geng dalam geng. mending sendiri aja gitu. Iya. Biasanya ada orang-orang tapi kayak dia nggak ngerasain. Ah, iya. Bener banget. Karena kalau kebahagiaan itu dari dalam diri sendiri nggak akan bisa diambil orang, guys. Benar. Yes. Benar. Teguh. Aduh. Ini mindset-mindset yang kita dapet pas di Jepang ya sebenarnya ya. Iya sih. Kayak bisa sendiri kemana-mana gitu. Dan sebenarnya kita nih ngobrol kayak gini temanya Jepang ya karena kita pernahnya ke Jepang. Benar. Tapi kalau misalnya teman-teman berniat untuk ke luar negeri tempat lain juga mungkin yang akan didapat mirip-mirip juga. Mungkin ya. Ya itu sisi positif dari merantau mungkin. Dan mungkin ya disclaimer juga sebenarnya kalau pengalaman tiap orang di Jepang beda-beda ya. Betul. Misalnya kayak aku dapat beasiswa, Kak Diana juga dapat beasiswa Tapi beda pas jenis, di sana iya, beda pas di jenis. Jepang. Mungkin ada yang harus kerja lebih keras karena beasiswanya sedikit atau kayak gimana. Jadi setiap orang tuh beda-beda pengalamannya. Dan ini pengalaman kita berdua dan ya pasti beda-beda juga setiap orang. Betul. Tapi semoga buat kalian semua yang nonton bisa dapat gambaran lah kira-kira Jepang kayak gimana. Khususnya yang budaya-budaya itu yang onsen telanjang-telanjang Iya. gitu guys, itu Seru, guys. itu dimanapun ada ya guys. Seru, guys. Jadi siapin diri kalian ya kalau mau berenang di Jepang atau mau ke onsen, siap mental. melihat pemandangan yang kalian mungkin tidak pernah lihat sebelumnya. Oke, seru banget ngobrol hari ini. Thank you banget Kak Diana. Thank you juga Jerome. Seru banget. Ih, sebenarnya kita nggak ngerasa ya. Ketika kita ngobrol ini mungkin kita nggak ngerasa perubahan apa yang kita rasakan Iya ya. sebelum sudah jatuh. Tapi kalau udah diobrolin sama orang yang punya pengalaman sama, jadi kayak, keluar oh semua. iya, oh iya benar juga ya. Gitu. Seru-seru. Oke, jadi buat semua sebelum nonton, jangan lupa like, share, subscribe dan juga mampir ke channelnya Kak Diana ya. Mantap. Jabatane mantap jiwa.